pagi Kak pemirsa, bagaimana kondisi puasa Anda hari ini? Semoga lancar ya. Dan pastinya di pagi hari yang cerah ini, senang sekali saya Rifa Majid kembali menjumpai Anda dalam salah satu program talk show, khususnya podcast kesayangan kita bersama, yaitu Potret Panggung Obrolan Terkini. Dan hari ini langsung dari kantor DPRD Kota Makassar, kita akan ngobrol tentang hasil monitoring dan evaluasi triwulan pertama untuk DPRD Kota Makassar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Fraksi PKS dan salah satu anggota Komisi A DPRD Kota Makassar yang juga beliau ini adalah Ketua DPD PKS Kota Makassar. Langsung saja kita sapa, ada Pak Anwar Farouk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Rifa baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah, so far so good. Kayaknya memang senyumannya sumringah nih Pak ya. Beda kayaknya sama senyum-senyum sebelum pemilu kemarin. Apa karena bisa duduk kembali, ini PKS merupakan salah satu partai juga yang bahkan setelah pemilu legislatif yang baru saja kemarin itu PKS untuk Kota Makassar digadang-gadang akan ambil satu kursi di pimpinan DPRD gitu Pak ya? Iya, insya Allah begitu. Jadi terkait masalah senyum itu sedekah. Sehingga kita harus memberikan yang terbaik senyum kita kepada sesama. Termasuk pada Mbak Rifa juga dan para pemirsa. Jadi senyum sedekah, senyum sedekah. Semakin banyak sedekah pahalanya Pak ya. Baik. Selamat terlebih dahulu Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Sekali lagi ya, di periode ini bisa kembali mengabdikan diri pada masyarakat melalui DPRD Kota Makassar, salah satu juga yang tinggi suaranya Pak, gitu ya, di Dapil 1. Kalau total PKS di pemilu legislatif kemarin, khususnya di DPRD Kota Makassar, berapa capaian suaranya? Ya, alhamdulillah naiknya signifikan, Mbak. Jadi dari kemarin 49.000, sekarang menjadi 79.671 suara ya. Alhamdulillah dari 5 kursi menjadi 6 kursi. Dan tadi disebut kemungkinan ada posisi pimpinan untuk PKS. Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Dan pastinya juga tanggung jawabnya lebih besar dong Pak. Betul sekali. Semakin besar harapan pemilih, maka semakin besar tanggung jawab itu kepada kita untuk masyarakat. Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik lah ya. Insya Allah. Pak, di awal bulan kemarin di awal bulan ini, awal bulan Maret, Komisi A khususnya sudah melakukan monitoring dan evaluasi gitu Pak ya? Jadwal monef kita di pekan ini. Oh, pekan ini. Iya, pekan ini. Monef itu ada jadwalnya di pekan ini. Oh, di pekan ini ya. Gitu ya. Untuk Komisi A khususnya? Seluruh komisi melakukan monef dibamuskan untuk pekan ini kita melakukan monef. Iya, baik. Boleh diperjelas terlebih dahulu ya, apa-apa saja kan Komisi A di bidang perintah dan hukum gitu ya, yang menjadi mitra yang sering berkomunikasi dengan Komisi A apa saja, boleh disampaikan kepada pemirsa? Jadi alhamdulillah mitra utama kita ini adalah camat dan lurah ya, kemudian juga beberapa SKPD termasuk Dukcapil dan pemerintahan Kota Makassar tentunya. Dan alhamdulillah kita melihat bahwa capaian-capaian kerja ini sudah lumayan bagus. Banyak capaian-capaian dilakukan sejak Januari sampai dengan di bulan Maret ini. Namun juga sedikit tertutupi oleh hiruk pikuk pemilihan legislatif ya. Sehingga sedikit banyak waktu juga tersita ataupun terpakai untuk melakukan pemenangan khususnya bagi ALEK. Tetapi bagi ASN, bagi pemerintah, itu tetap mereka bekerja melakukan tugasnya masing-masing. Dan alhamdulillah, so far kita lihat so far so good. Oke, so far so good gitu ya. Apa yang goodnya nih Pak? Goodnya ya. Jadi penyelenggaraan pemerintahan ya, misalnya di Dukcapil, alhamdulillah pembuatan KTP dan hal-hal yang terkait kependudukan ini berjalan dengan lancar. Bahkan beberapa program-program di Dukcapil juga dijalankan, termasuk hari Sabtu buka ya, dan juga ada layanan-layanan yang bisa dilakukan secara ekstra, artinya mudah masyarakat untuk mendapatkan. Nah, sekarang juga tidak ada juga masalah belangko habis ya, karena alhamdulillah suplai belangko itu sudah mulai ada, sudah banyak. Itu salah satunya. Salah satunya. Kalau yang paling dekat sama masyarakat nih, lurah dan camat gitu ya. Sebelum monef dilakukan, aspirasi-aspirasi apa yang sering kemudian didapati oleh Komisi 1
yang disampaikan oleh masyarakat. Ya. Di Komisi A maksud saya. Ya, Komisi 1 sama dengan Komisi A, nggak Ya. apa-apa. Jadi gini, untuk di kecamatan dan kelurahan ya, rata-rata masyarakat ini kan urusannya adalah urusan masalah kesejahteraan, Ya. PKH, KIS ya, kemudian juga bantuan-bantuan ya yang disalurkan oleh pemerintah melalui camat dan lurah. Nah, ini kita monitoring juga agar tersalurkan dengan baik. Nah, tentunya ada beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat ya. Misalnya gini, saya tidak dapat KIS, padahal saya tidak mampu. Sementara ada orang yang lebih mampu ya, itu masih dapat bantuan gitu, dapat KIS. Nah, juga bantuan misalnya beras ya. Pak, saya masih belum dapat beras ini. Sementara orang yang lebih mampu dari saya dapat beras. Nah, ini ada ini. Nah, itu kita laporkan karena memang menurut informasi dinas sosial itu sudah ada petugasnya di setiap kelurahan ya yang mencatat kemudian memasukkan kembali, mendata ulang ya orang-orang memang yang membutuhkan ya, para duafa, masyarakat yang perlu dibantu seperti itu. Nah, ini kan bisa terjadi mungkin karena kekeliruan dalam pendataan gitu ya. Ya. Dan kalau soal kesejahteraan, bantuan dan lain sebagainya itu bukan hal yang baru pertama kali ya. Ya. Khususnya memang di Kota Makassar ini begitu sering masyarakat melalui lurah dan juga camat. Apa yang kemudian perlu diperhatikan kembali Pak, menjadi bahan evaluasi juga pastinya untuk mitra khususnya lurah dan camat tadi agar masalah-masalah tersebut tidak kembali terjadi dan berulang gitu. Ya. Ya, di masyarakat ya masih ada terjadi seperti ini, ada kesenjangan ya. Misalnya orang yang benar-benar mampu ya, tapi tidak bisa dapat bantuannya gitu. Dan ada orang yang mungkin pada saat pendataan dulu ya kondisinya tidak mapan ya, masuk dalam kategori tidak mampu perlu dibantu. Nah, sekarang mereka sudah mampu. Nah, itu datanya belum update ya. Sehingga alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan Kepala Dinas Sosial ya, Pak Kadis Sosial itu dia bilang ini. Jadi sekarang ini kita bekerja sama dengan RT RW untuk menyapu, menyisir ya masyarakat yang benar-benar perlu untuk diberikan bantuan, sehingga bantuan itu tepat sasaran, tidak salah-salah gitu ya. Bukan orang yang mampu yang dibantu, tetapi orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, ini mekanisme ini terus berjalan. Nah, tentunya ya tidak akan semudah membalikan tangan untuk pendataan ini, tetapi alhamdulillah kita terus monef ya agar supaya pendataan ini berjalan dengan baik dan merata kepada masyarakat di Kota Makassar. Seperti itu. Selain itu Pak, apalagi nih yang menjadi bahan evaluasi lainnya? Tadi kan untuk masalah kesejahteraan gitu ya, khususnya bagi lurah dan camat. Di SKPD lainnya yang berkaitan dengan Komisi A gitu? Jadi yang selain yang hal-hal tadi yang keseharian di masyarakat, kita juga memoneh terkait penggunaan anggaran dari masing-masing SKPD. Nah, berapa persen serapan mereka gitu? Apakah serapan itu sesuai dengan bulan demi bulan berjalannya ya? Ya. Misalnya dikasih 100, sekarang karena bulan April gitu ya. Sudah berapa serapannya? Apakah sudah sampai 30% atau belum? Nah, kalau belum, apa kendalanya? Nah, karena dana-dana ataupun anggaran yang diberikan kepada SKPD ini ya memang harus dibelanjakan ya agar bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat. Nah, kami di DPRD tidak menginginkan adanya dana yang mangkrak tidak terpakai. Nah, tugasnya DPRD itu adalah menghabiskan anggaran yang telah dibelanjakan, yang telah diprogramkan melalui APBD gitu. Nah, habiskan semuanya, karena kalau habis semuanya berarti itu turun kepada masyarakat. Nah, tapi sebelumnya di rencana anggaran di tahun sebelumnya untuk anggaran 2024 ini berapa persen khususnya atau berapa besaran anggaran yang dikucurkan khususnya untuk Komisi A dan SKPD di bawahnya kemarin? Ya, ada porsi-porsi tertentunya ya, berapa di dinas-dinas ya, berapa usulannya, berapa yang dianggarkan untuk mereka gitu. Nah, tentunya tugas kita sekarang adalah melakukan evaluasi, memonef ya, berapa serapan-serapan anggaran itu. Sudah ada informasi
berapa capaian atau serapan anggaran? Belum, katanya ya? belum monet. Belum. Monetnya Oke. bukan ini. Kita tunggu ya hasilnya ya. Apakah memang serapan anggaran tersebut sudah tersalurkan dengan baik dalam program yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pautere Pengobrolan. Kembali lagi masih di Pautere Pengobrolan terkini, masih bersama dengan Pak Anwar Farouk. Masih semangat Pak? Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Semangat menghadapi Modef di pekan ini ya, Iya. monitoring dan evaluasi khususnya nanti akan berhubungan langsung dengan para SKPD Mitra Komisi A gitu. Kita akan lebih spesifik nih Pak, membahas soal monitoring dan evaluasi dengan mitra-mitra Komisi A. Berbicara soal serapan anggaran gitu ya, kalau misalnya kita membandingkan gitu ya, dan ada pastinya ekspektasi di triwulan 1 2023 yang lalu dan triwulan 1 2024 ini, ke 2023 dulu serapan anggaran di triwulan 1 berapa persen dan apa ekspektasinya nih di triwulan 1 2024? Jadi untuk 2023 kemarin ya, rata-rata serapan anggaran SKPD dari mitra di Komisi A itu masih kecil sekali ya. Idealnya untuk triwulan pertama itu mencapai 30% ya. Namun rata-rata SKPD masih di bawah 10%. Ya. Nah, itu kami pertanyakan juga apa masalahnya, apa kendalanya gitu. Kenapa belum jalan? Nah, berbagai masalah ya. Nah, masalah internal, masalah kepengurusan dan lain-lain ya. Intinya bagi kita di Komisi A adalah bagaimana anggaran-anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan DPA-nya, sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Nah, karena kami tidak ingin ada program, ada uang, tidak jalan gitu urusannya. Nah, justru harus ada uang, ada proyek yang akan kerjakan. Karena itu semuanya untuk kepentingan masyarakat ya. Baik itu fisik, baik itu non fisik ya, semuanya akan turun dan akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, karena ASN atau pemerintah kota sendiri itu adalah bagian daripada masyarakat. Nah, sehingga mereka juga akan merasakannya. Nah, seperti itu. Pak, untuk mitra-mitra di Komisi A sendiri, apakah komunikasinya cukup baik dengan Komisi A sendiri atau seperti apa, Pak? Ya, haruslah ya. Jadi kita bermitra ini harus bagus komunikasinya ya. Katanya komunikasinya kurang baik nih atau enggak, itu kata aja, itu kata aja gitu. Alhamdulillah kita dengan mitra-mitra kita ya sangat bagus, baik itu di kantor, di tempat masing-masing maupun di lapangan. Nah, kami menjalin kemitraan yang baik dengan mitra-mitra kami. Karena itu adalah kuncinya. Kalau nggak berkomunikasinya, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Nah, padahal ya kita ini sama-sama bekerja untuk masyarakat ya. Mereka di eksekutif, kita di legislatif. Nah, sehingga memang komunikasi ini harus dijalin dengan baik. Nah, kalau dia bilang katanya nggak bagus, itu katanya aja gitu lah ya. Realnya sih bagus komunikasi kita. Biasanya apa sih yang dikomunikasikan Pak? Dan hal-hal penting seperti apa yang memang perlu digarisbawahi ini untuk selalu dikomunikasikan antara DPR dan juga pemerintah Kota Makassar? Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terlayani ya. Kemarin misalnya ada kebakaran di daerah Manggala ya. Ada kebakaran daerah Manggala menghanguskan satu rumah gitu. Nah, saya walaupun bukan dapilnya ya, tetap saja ke sana melihat kebakaran tersebut dan menanyakan kepada masyarakat yang korban gitu. Pak Camat sudah datang ke sini belum? Nah, Pak Lurah sudah datang ke sini belum? Nah, sudah melihat kan warganya toh. Nah, gitu. Belum Pak gitu ya. Saya tahu Pak Camatnya gitu. Pak Camat, ada kebakaran di tempat ini gitu. Ini Lurata juga belum datang nih urusannya gitu. Oh siap Pak, saya koordinasikan dulu. Pak Camatnya belum datang gitu. Pak Lurahnya telepon. Ada nih Pak tadi malam. Nah, tadi malam artinya semalam pas beberapa setelah sudah ada gitu. Cuman mungkin ya yang korbannya itu lupa kalau itu Pak Lurah sehingga dia tidak tahu gitu. Ada nih Pak sudah ini. Nah, tolong dibantu dengan hal-hal yang lain ya. Misalnya pembersihan tempatnya, kemudian juga
bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk pengadaan misalnya bantuan SEM, bantuan apa yang lain, makanan dan lain. Nah, alhamdulillah mereka bekerja sama. Itu satu contohnya ya. Nah, kemudian juga komunikasi-komunikasi yang lain terkait kependudukan ya. Bagaimana dengan pelayanan terhadap masyarakat ya. Ini ada kendala nih, ada yang ada oknum ya yang menjual jasa untuk kepengurusan. Nah, oh ya Pak, nanti ditertibkan. Nah, mitra kami juga ini termasuk sekwan di DPRD di Kota Makassar ini ya. Jadi DPRD ini juga ya dengan sekwan dan staf dan lain-lainnya itu ada di Komisi A. Nah, kita close komunikasi juga ya. Tentunya bagaimana program-program anggota dewan ini bisa berjalan dengan baik ya, yang dibantu oleh kesekwanan seperti itu. Terkait reses, terkait pengawasan terhadap sosialisasi dari peraturan perundang-undangan gitu. Nah, itu semua kita tanyakan ya, bagaimana terkait dananya, bagaimana terkait pelaksanaannya. Tentunya kita ingin melaksanakan program-program anggota dewan ini aman. Artinya aman secara syar'i, aman secara hukum ya, aman secara sosial. Nah, seperti itu. Baik, Pak, karena tadi sempat menyinggung soal kependudukan. Karena kebetulan mitranya adalah Komisi A Dukcapil gitu ya. Ini Pak menjadi masalah setiap tahun. Ya, ketika selesai Lebaran. Entah bagaimana teknisnya jumlah penduduk itu meningkat gitu. Makassar yang tadi padat tambah padat lagi, urbanisasi gitu Pak ya. Ada nggak sih hal-hal yang memang sudah dicatatkan begitu dari Komisi A sendiri untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi dan menjadi catatan juga untuk SKBD terkait untuk hal seperti ini Pak? Mungkin disampaikan pada Monef nanti atau seperti apa Pak penekanannya dari Komisi A? Ya, urbanisasi ya. Biasanya kan terjadi tuh Pak kalau habis Lebaran. Ada yang datang keluarganya gitu ya. Tapi lagi tuh, Pak. Ya tidak separah dengan kota Jakarta ya, ibu kota. Di Makassar ini ya memang masihlah dibutuhkan. Artinya semakin banyak yang datang ke kota Makassar ya, roda perekonomian semakin bagus ya. Artinya semakin banyak aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kota Makassar. Sejauh ini kami di Komisi A belum melihat hal itu sebagai hal yang mengancam, artinya hal yang meresahkan masyarakat ya dengan adanya pendatang-pendatang. Justru itu lebih merekatkan, artinya masyarakat yang di daerah bisa tahu ya bagaimana di kota Makassar ini bisa melihat dan mungkin terinspirasi untuk membangun desanya gitu pada mereka pulang nanti. Seperti itu. Jadi hal positif sih, tidak masalah. Boleh datang tapi jangan menetap lama-lama gitu ya. Menetap lama-lama, kan ada yang datang dan pergi, datang dan pergi itu. Baik, intinya roda ekonomi terus berputar. Itu yang kita lihat. Gitu ya, baik. Dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru, gitu ya. Baik, nanti kita akan masih membahas lagi lebih spesifik lagi soal monitoring dan evaluasi pastinya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut. Panggung ngobrolan terkini atau Poteri masih menemani Anda, pemirsa, dan kembali kita masih akan ngobrol dengan Pak Anwar Farouk, Pak. Kalau berbicara soal program-program dari pemerintah Kota Makassar kan banyak tuh istilah-istilah baru, inovasi-inovasi yang terus digaungkan gitu ya pemerintah Kota Makassar, khususnya yang menjadi fokus adalah menciptakan Makassar menjadi kota resilient city atau kota yang tangguh gitu ya, tahan banting lah istilahnya. Bapak melihat program ini seperti apa nih Pak untuk percepatannya, menjalankannya, dan ya teknis di lapangan? Ya, kami melihat ya program-program yang dilakukan ataupun ditelurkan oleh Pak Wali ini adalah program-program yang bagus, sangat bagus ya. Kemarin dalam 2 tahun ini sudah muncul yang namanya lorong wisata ya, dan kita lihat itu signifikan, bagus perkembangannya. Artinya di setiap kelurahan ya beberapa lorong yang terkenal lorong wisata menjadi bagus ya.
walaupun ya sebagian masih terkendala ya masalah dana karena mereka masih swadaya, bantuan dari pemerintah yang sedikit dan lain-lain. Tapi terlepas daripada itu, lorong menjadi bagus, indah ya. Kemudian juga bantuan dari pemerintah berupa tanaman-tanaman, kemudian juga CCTV ya, yang ada di beberapa tempat di lorong itu menjadi bagus, membuat masyarakat itu menjadi tenang ya. Nah, ini mungkin fungsi daripada resilient city ini ada membuat bagaimana kota yang tangguh. Nah, dan Pak Wali mendapatkan jawabannya. Pak Wali mendapatkan caranya ya dengan program-program tersebut, dan saya melihat bahwa program yang namanya lorong wisata ini perlu kita teruskan ya, dan perlu dilanjutkan kembali sehingga seluruh lorong itu dapat. Nah, artinya apa? Kalau seluruh dapat jadi bagus sih lorongnya. Ya, setuju. Biar lebih resil lagi, biar lebih tangguh lagi, bukan hanya soal keamanan, tapi juga ekonominya berputar. Ekonomi berputar. Melalui lorong-lorong. Ya, alhamdulillah saya beberapa kali di rumah saya ya ditawari selada, ditawari lombok ya, cabe ya. Dan secara ngobrol dengan Pak Wali, karena kenapa cabe ya? Kenapa bahan-bahan kayak ikan segala dikasih? Karena ini untuk memberikan ketahanan pangan gitu ya. Alhamdulillah dengan cabai yang ditanam itu jadi konsumsi cabai tetap ada gitu ya. Mereka sebagian mendapatkannya dari kebun ataupun dari pot-pot yang mereka buat. Jadi nggak ngaruh tuh inflasi tuh ya di lorong. Ya sedikit ya, tidak pengaruh. Dan paling penting adalah masyarakat ada kerjaannya. Ya, masyarakat ada hal aktivitas yang dia lakukan. Dari sekian banyak ya yang tidak punya kerja, akhirnya bisa bekerja itu gitu. Ada kesibukannya. Nah, sehingga dampak-dampak negatif ya di masyarakat itu bisa sedikit dikurangi seperti ini. Itu kalau soal resilient city. Kalau tanggapan Bapak sendiri untuk Makassar menuju kota non emisi? Ya, alhamdulillah ya. Kota non emisi. Alhamdulillah kan kemarin sudah ada mobil ya untuk petugas kesehatan ya yang baterai hibrid gitu ya. Listrik malah, bukan ada ininya. Enggak ada BBM-nya gitu. Nah, ini bagus ya. Mudah-mudahan nanti juga semakin banyak dinas yang dapat, termasuk DPRD juga dapat ya, gitu. Sehingga wartawan juga dapat ya, sehingga benar penggunaan emisi karbon ini bisa berkurang, dan kami menyambut baik ya mobil-mobil listrik ya. Artinya ini mengurangi polusi. Seperti itu. Baik. Dukungan seperti apa yang memang perlu dimaksimalkan khususnya dari DPRD Kota Makassar sendiri? Tentunya gini, ada penganggaran ya untuk pengadaan elektrisasi ya, berubah ya dari energi fosil menjadi energi matahari misalnya, energi baterai ya, energi listrik itu perlu kita dukung dengan baik gitu ya. Misalnya di kepulauan ya, kita pakai solar cell ya untuk menggantikan penggunaan solar ya, genset gitu. Nah, itu hal yang bagus. Nah, kemudian juga nelayan-nelayan ya, bagaimana teknologi lampunya menggunakan teknologi solar cell ya, sehingga pada saat malamnya nanti mereka bisa mengambil ikan dengan baik, dan tentunya energi fosilnya berkurang. Nah, demikian juga dengan kendaraan ya di Makassar ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti program-program pemerintah terkait bagaimana membuat Makassar hijau ini menjadi bagus. Kalau dari kacamata Bapak sendiri, kira-kira butuh berapa lama nih Pak untuk bisa Makassar ini benar-benar menjadi kota yang non emisi karbon? Ya, kita begini ya, ini kan tentunya bukan hal yang sebulan, 2 bulan, setahun gitu. Perlu penyadaran terhadap masyarakat ya, perlu juga edukasi, dan tentunya juga berbiaya hal ini ya. Cuma kami kemarin alhamdulillah sempat studi banding ke salah satu kota di Jerman ya,
yang mana gedung DPRD-nya itu sudah menggunakan teknologi solar cell gitu. Jadi panel-panel solar itu mengelilingi kantor DPRD dan full energi yang mereka gunakan itu adalah energi dari baterai listrik ya. Nah, kemudian di sana juga banyak yang naik sepeda ya, tapi didukung oleh lingkungannya karena di sana dingin ya, sejuk ya, tidak banyak polusi ya, sehingga mereka bisa naik sepeda. Kalau di Makassar kita naik sepeda bisa keringetan nih tanya ya. Bisa sih Pak, tapi nanti ya. Nanti ya. Kita butuh banyak Tapi ini dulu. kita juga mendukung ya green project ini, artinya mengurangi polusi. Kalau kita melihat ojol ya sekarang ya sebagian sudah menggunakan listrik ya, motor listrik ya. Mobil-mobil juga, kendaraan juga. Kalau kita di bandara, kita sudah bisa melihat ada kendaraan ataupun taksi yang menggunakan energi listrik. Nah, itu satu kemajuan. Baik. Dan semoga program-program seperti ini, Makassar Resilient City, Makassar menuju kota non emisi karbon bisa terus berlanjut walaupun pemerintahannya berganti. Karena kan bicara 2024 ini kita menjelang pilkada juga nih Pak. Gitu ya. Nah, berbicara soal itu, tanggapannya seperti apa Pak? Ada nggak sih dari sudut pandang Pak Anwar sendiri selaku politisi juga melihat ada nih calon-calon yang representatif gitu ya, Kota Makassar khususnya? Iya. Kalau saya sih banyak calon-calon yang representatif di PKS juga, di Partai Sosial itu banyak calon-calon kita yang bisa kita majukan untuk maju bertarung di 2024 untuk wali kota ataupun wakil wali kota ya. Saya sebut namanya mungkin Ibu Meti ya, bisa Ibu Sri Rahmi ya, atau anggota dewan dari PKS Pak Andi Hadi ya, yang suaranya paling besar di PKS ya, juga masuk 5 besar suara terbesar yang ada di Kota Makassar ini. Nah, Pak Azwar juga ada. Nah, mereka berpotensi untuk menjadi wali kota ataupun wakil wali kota dengan dukungan masyarakat tentunya. Iya. Tapi kalau misal berbicara soal calonnya nanti, calon seperti apa nih yang memang dibutuhkan? Calon pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Makassar? Gitu. Ya. Apakah yang speknya sama dengan Pak Dadi mungkin atau seperti apa Pak? Ya. Spek tidak mungkin bisa sama, tetapi hal-hal pokok ya yang harus ada sama pemimpin masa depan ini adalah pertama care terhadap masyarakat, yang pertama perhatian terhadap masyarakat karena yang dilayani adalah masyarakat. Pemimpin itu adalah pelayan rakyat ya, bukan satu posisi atau prestasi jabatan prestasi gitu, tetapi jabatan pelayanan. Nah, yang kedua adalah bisa berkompetisi dengan daerah-daerah lain ya. Makassar ini kan ibu kota yang paling besar di Indonesia bagian timur, tentunya menjadi barometer ya untuk pembangunan di daerah-daerah yang lain. Nah, ini harus mengejar kemajuannya. Nah, Pak Dhani memberikan contoh yang bagus ya. Beliau adalah leading di perkembangan di kota kabupaten di Indonesia. Nah, diharapkan bisa seperti itu ya. Kemudian juga ya tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Karena dengan keimanan dan ketakwaan seorang pemimpin akan memberikan keberkahan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Seperti itu. Itu tiga ini ya. Tiga ya. Oke, itu 3 poin pokoknya gitu yang harus dimiliki oleh calon wali kota Makassar nanti di Pilkada 2024 nanti. Ya. Terakhir nih Pak, apa nih harapannya untuk pemerintahan Kota Makassar khususnya mitra-mitra dari Komisi A sendiri? Dan kemudian kalau misalnya boleh menyampaikan dari program pemerintah Kota Makassar apa yang perlu untuk dilanjutkan terus, apa yang kayak udah deh sampai di sini aja gitu. Jadi gini, secara program ya, sepanjang itu berguna masyarakat, tidak ada remnya, jalan terus, lanjutkan ya, gitu. Nah, program-program yang perlu dikembangkan adalah program bagaimana kepedulian terhadap masyarakat itu bisa dilanjutkan. Nah, sekarang ya secara fisik masih ada jalan ataupun lorong yang kumuh ya, kemudian jalannya yang pavingnya masih rusak. Nah, ini menjadi tugas utama di dinas terkait ya, juga rekan komisi di Komisi C untuk bisa melihat ya
Jangan lagi ada jalan yang rusak di Kota Makassar ini ya. Ada dananya, ada anggarannya, mari kita sama-sama untuk kita kerjakan. Nah, kemudian juga jangan lagi ada kesulitan-kesulitan di dalam kepengurusan surat-surat ya. Baik itu surat mengenai kependudukan, surat mengenai SIM, STNK dan lain-lain gitu. Nah, ini harus ditingkatkan. Nah, jangan sampai lagi ada pungli ataupun calo-calo. Nah, sehingga ini bisa membantu masyarakat. Nah, kalau misalnya biaya untuk membuat SIM misalnya 200.000, ya 200.000 aja gitu. Jangan sampai ada naik menjadi 300.000 atau 400.000. Demikian juga dengan pembuatan KTP yang harusnya gratis gitu, harus berbayar gitu. Nah, berbayar karena apa? Ada yang urusin. Nah, urusannya biasanya banyak yang dia diambil. Nah, seperti itu. Diharapkan ke depan ya, otomatisasi, modernisasi ini menjadi bisa bagus ya, berjalan sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong antri di satu tempat untuk satu urusan administrasi gitu. Bisa diselesaikan di tangan aja gitu, diselesaikan di rumah sehingga memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Nah, tantangannya ke depan itu, harapannya juga ke depan itu adalah bagaimana kita memudahkan masyarakat di dalam mengelola kehidupannya gitu. Nah, kembali lagi ke prinsip utamanya kita sebagai umat muslim, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Terima kasih banyak Pak Anwar untuk waktunya hari ini sudah berbincang-bincang bersama Bapak Tere, dan semoga Anda mendapatkan inspirasi ya dari obrolan kami hari ini di Bapak Tere, panggung obrolan terkini sekali. Terima kasih banyak, dan untuk Anda juga terima kasih sudah menyaksikan program Bapak Tere. Jangan lupa untuk menyaksikan program-program kami lainnya hanya di iNews TV Makassar. Saya Rifa Majid pamit, Pak Anwar juga pamit. Selamat kita bersama. Selamat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.